Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Jadi, pada video kali ini kita akan kembali belajar tentang bisnis apotik. Dan yang akan kita pelajari yaitu cara menghitung harga jual obat di apotik. Di sini saya sudah menyiapkan dua faktur yang berbeda. Faktur yang paling pertama ini, yang atas ini adalah faktur dengan harga yang tertera itu adalah harga yang sudah termasuk dengan APPN. Sementara yang faktur kedua ini, yang di bagian bawah ini adalah di harganya itu belum tertera dengan PPN-nya. Jadi masih harganya tanpa PPN. PPN-nya dimasukkan atau di total di bagian akhir sebelum ditotalkan harga total faktur itu, atau total faktur yang harus total dari faktur itu yang harus dibayar itu ditambahkan sebelum ditotal PPN-nya. Jadi dua jenis ya, dua versi ya. Satu langsung harga dengan PPN dan yang satunya harga tanpa PPN atau harga sebelum ditambahkan PPN. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menentukan harganya, simak terus videonya ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena mungkin videonya agak bising dengan suara-suara kendaraan, soalnya ini lagi di apotik yang dekat dengan jalan raya. Tapi semoga tetap memberikan informasi ya, semoga tetap bermanfaat. Oke, stay tune ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai pada contoh faktor pertama. Pertama-tama kita kenali dulu fakturnya ya. Di sini ada nama obatnya, ini nama obatnya. Kemudian ada jumlah yang dipesan berapa, nomor batchnya beserta ED dari produknya. Kemudian ini harga plus PPN itu 8.150. Di sini ada diskon, jika memang ada diskon total potongan ya, seandainya ada potongan, dan ini totalnya. Dan saya jadikan contoh ini karena kebetulan hanya ada satu produk ya, jadi agak mudah untuk kita pahami atau agak lebih simpel lah. Oke, sekarang kita menghitung harga jualnya. Tapi pertama-tama kita harus menentukan dulu berapa sih margin yang ingin kita dapatkan. Misalnya kita menentukan margin sebesar 25%, rata-rata sih ya 25% marginnya. Entah itu tergantung sih dari teman-teman mau rata 25% atau hanya produk-produk tertentu yang 25%. Tapi pada dasarnya sih untuk obat-obat yang sama ya, atau yang mudah ditemukan yang ada di minimarket juga, itu biasanya untuk obat-obat bebas biasanya kita sulit untuk mendapatkan margin yang tinggi karena saingannya itu adalah di minimarket yang harganya relatif lebih murah. Tapi dengan sama harga atau sekitaran harga itu juga untungnya sudah cukup lah ya. Oke, jadi misalnya ya kita menentukan margin yang kita dapatkan adalah 25% atau keuntungan yang kita dapatkan adalah 25%. Sekarang karena harganya sudah masuk PPN, maka ini langsung saja, ini mudah saja karena harganya sudah masuk PPN. Jadi harganya itu adalah 8.150. Ini harga per botol ya. Jadi 8.150 dikali 25% berarti dikali 0,25. Nah, berarti keuntungannya per botol ya, per botolnya adalah 2.037,5 rupiah. Ini baru keuntungan. Kemudian kita tambah dengan harga produknya yaitu 8.150, maka diperolehlah 10.187. Harganya ini 10.187,5. Nah, biasanya kalau yang seperti ini karena kan
lebihnya nih cuman 100 rupiah ya, tapi tergantung dari teman-teman mau membulatkan ke atas atau membulatkan ke bawah. Itu kan kebijakan dari masing-masing PSA atau pemilik dari apotik, atau yang menentukan harga lah, apotekernya mungkin ya. Nah kalau misalnya saya sih biasanya kalau segini dibulatkan ke bawah, jadi akhirnya diperoleh 10.000, harga 10.000. Nah ini tergantung lagi ya, kembali lagi dari ketentuan masing-masing apotik. Karena kan kalau untuk mau dijual, kalau mungkin pakai sistem komputer ya mungkin bisa juga tetap menuliskan harga ini. Nanti pada saat di total akhir, misalnya pasiennya membeli 5 produk, 5 produk yang berbeda, masing-masing punya punya kelebihan 100, 200, kemudian nantinya menjadi 1.000 setelah ditotalkan dengan semua produk yang dia beli, ya bagus lagi. Tapi kalau misalnya, karena kalau misalnya maunya langsung dibulatkan, ya itu ketentuan dari masing-masing. Hanya saja di sini yang paling utama adalah bagaimana menentukan harga jual dengan margin yang kita tetapkan, atau yang utama yang ingin disampaikan di sini adalah cara perhitungannya. Ini kan perhitungan secara manual ya, secara manual gitu dengan kalkulator. Kalau mau lebih mudahnya ya bisa pakai Excel, tapi kan yang utama harga yang tertera ini, karena ini sudah termasuk PPN, jadi harga yang tertera ini dikali dengan 25% atau 25 per 100 atau 0,25, kemudian ditambahkan kembali dengan 8.150 atau harga plus PPN, maka diperolehlah harga jual obat per botol. Oke, itu ya. Karena perlu juga diperhatikan ya, kalau misalnya seandainya di sini satuannya adalah box, misalnya box yang isi 3, anggaplah bukan botol ya, anggaplah produk lain. Kemudian di sini box, kemudian ternyata dalam satu box itu isinya 10 misalnya. Maka yang harga ini dibagi 10 strip. Jadi jangan lupa dibagi karena akan kemahalan ya. Kalau tidak memperhatikan jenis satuan di sini. Oke, itu ya kalau untuk harga yang sudah ditambahkan dengan PPN. Next kita pelajari untuk harga yang belum ada tambahan PPN-nya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua menggunakan faktur yang harga obatnya itu belum dengan PPN. Jadi harga yang tertera di sini, misalnya di sini itu masih harga obat saja, belum ada PPN di dalamnya. Kalau yang tadi kan sudah ada PPN. Nah ini 2 lembar ya. Ini yang bagian atas itu adalah totalnya. Nah di sini kita bisa melihat PPN-nya itu ditaruh di akhir, ditotalkan di akhir setelah total harga total harga produk, kemudian ditentukan PPN-nya, kemudian dijumlahkan, maka inilah yang dibayarkan. Nah, cara menghitung harga jual untuk obat yang seperti ini adalah sebagai berikut. Oke, contoh yang akan kita ambil adalah produk yang pertama ya, dimana produk pertama ini yang dibeli adalah sebanyak 5 kotak. Kotaknya itu, satu kotak itu terdapat 100 tablet. Jadi untuk yang kedua ini adalah tablet ya, sediaan tablet. Jadi dibeli sebanyak 5 kotak, dimana dalam satu kotak itu terdapat 100 tablet. 100 tablet berarti 10 strip ya. Harga per kotak yaitu 26.729,73 rupiah. Sehingga total harganya untuk 5 box itu atau 5 kotak itu adalah 133.648,64. Jadi itu adalah harga totalnya. Tapi yang akan kita gunakan atau akan kita lihat adalah harga ini. Ini adalah harga satu box atau satu kotak obat. Jadi harganya, tapi kalau ini kan ada koma ya, 73 rupiah. Kalau saya sih tidak
tidak diperhitungkan ini, atau kalau mau memperhitungkan bisa dibulatkan di sini jadinya 30. 26, 72, 730. Jadi kita ambil 26, 730 ya. 26, 730. Ingat ya, belum ada PPN, dan PPN sekarang itu adalah 11% atau 0,11. 26, 730 dikali 0,11 sama dengan, berarti PPN-nya adalah 29, yaitu 29 PPN-nya 29,440, komatinya tidak usah diambil ya, supaya lebih simpel ya, sepakat ya. Jadi 2940, jadi PPN-nya 2940. Nah, 2940 ini pajaknya. Nah, supaya harganya perhitungan sesuai, maka PPN ini ditambahkan dengan harga obat yang tadi. Harga obat tadi kan 26730. Jadi 26730. Maka diperolehlah harga obat itu sebenarnya satu kotaknya adalah 29.670, yaitu 29.670. Ini belum termasuk keuntungan ya, baru harga obat plus PPN. Sekarang harga obat ini kita kalikan dengan margin yang kita harapkan, persen margin yang kita inginkan. Tadi kita menginginkan 25%, maka ini 25% kan 0,25 ya. Maka ini kita kali dengan 0,25 sama dengan 7.417,575. Kalau ini baru keuntungannya. Jadi dalam satu kotak itu dengan margin 25%, artinya keuntungan kita adalah 7.417,5 sekian. Nah, ini selanjutnya ditambahkan dengan harga plus PPN yang tadi 29.670. Jadi ini kita tambah lagi 29.670. Maka diperolehlah harga 37.087,5 sekian. Ini untuk satu kotak, sementara obat ini dijualnya per strip. Jadi dan satu kotaknya terdiri dari 100 tablet atau 10 strip. Jadi ini dibagi 10. Nah, maka diperolehlah 3.708,7 sekian. Nah, ini harga satu strip obat. Jadi inilah harga satu stripnya. Jika kita menjual seharga 3.708 ini sebanyak satu kotak, maka diperolehlah keuntungan 25% dari harga obat, harga beli plus PPN. Jadi seperti itu ya cara menghitungnya. Jika belum harga obat yang tertera di faktur belum ada PPN-nya. Nah, diulang kali ya. Secara singkat saja lah. Jadi kalau obatnya sudah ada harga di fakturnya, sudah tertera harga PPN-nya, harga plus PPN, maka cara menentukan harga jualnya adalah harga tersebut, harga plus PPN dikali dengan margin. Itulah harga jualnya. Namun jika harga PPN-nya belum tertera pada harga yang di daftar faktur itu, maka harga dikalikan dengan PPN-nya, dikalikan dengan 11%. Sekarang ini PPN 11% ya. Maka harga dikalikan dengan PPN 11%, kemudian PPN itu ditambahkan dengan harga obat.
Dari hasil penjumlahan itu kemudian dikalikan dengan margin, yaitu 25%. Hasil dari perkalian itu ditambahkan kembali dengan harga plus PPN. Kemudian diperolehlah maka diperolehlah harga jual obat di apotek. Jika itu dalam bentuk box atau dalam bentuk produk yang masih dijual terpisah-pisah, maka itu dibagi lagi sesuai dengan jumlahnya berapa. Misalnya box isi 10 ya dibagi 10, box isi 3 ya dibagi 3. Jadi demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.